si Paijo yang mabuk lari terkopoh-kopoh dan teriak setan-setan itu, dia dikejar satu keluarga genderuwo. Ya, oke, welcome back. Selamat datang kembali di Wanyangas, konten horror dari channel Arsadeniva tentunya. Oke, melanjutkan perjalanan kita telusur Jateng ya. Kita akan menuju ke daerah selanjutnya, yaitu Purworejo. Ada apa di daerah Purworejo ini? Seperti biasa, dengan lantunan gamelan dan suara burung, silahkan dicepak ya dulu makanannya, kopinya, sebabnya, taruh HP-nya, dan kita dengarkan sama-sama Wanyangas kali ini. Oke, dari Purworejo kita ambil cerita dari grup Facebook ya. Kembali lagi grup Facebook yang diposting oleh akun namanya Siskapita. Dia menceritakan tentang tetangganya yang tobat gara-gara demit. Seperti apa ceritanya? Silahkan didengarkan bareng-bareng. Oke, sebut saja Paijo. Paijo adalah preman desa atau prendos yang biasa terkenal seperti itu. Dia orang yang sangat gemar mabuk-mabukan, gemar main judi dan molly-molah. Gampangannya seperti itu. Paijo masih muda, seusia ya 20-an lah. Setiap malam kerjaan Paijo ya cuma mabuk, nongkrong mabuk. Nah, suatu ketika Paijo pulang dari kegiatan sehari-harinya yaitu mabuk. Dia lewat di depan rumah. Nah, kebetulan saat itu aku masih kecil ya. Aku belum tidur saat itu. Jam menunjukkan jam 11 malam. Aku belum tidur dan Paijo pulang mabuk lewat di depan rumah. Nah, tiba-tiba saat di depan rumah, kebetulan kan depan rumahku itu ada pohon nangka dan pohon kluwe. Nah, di pohon nangka itu, for your information ya, itu ada ombowo. Nah, kalau di pohon kluwenya itu ada glundung peringis, atau di daerah lain terkenal dengan gundul peringis, atau apapun lah nyebutnya. Yang jelas itu kayak batok kelapa tapi bisa meringis. Nah, saat si Paijo lewat depan rumahku, lah kok tiba-tiba dia lari. Aku yang kaget dan belum tidur, aku pun memutuskan untuk keluar rumah. Ada apa sih ini, kok ada yang lari-lari sambil teriak-teriak, setan, seperti itu. Akhirnya aku yang kaget, aku lari keluar. Dan si Paijo ini larinya ya karena mabuk ya, sampai hampir menabrakku. Untung aja dia nggak jadi nabrakku. Akhirnya dia pun lari tergopoh-gopoh, lalu dia terduduk sambil menutup mukanya. Dia sambil nunjuk-nunjuk, ada setan. Akhirnya karena teriakan Paijo itu membuat desa jadi ricuh. Bapak-bapak pun pada keluar, warga-warga yang lain juga pada keluar. Akhirnya mereka berkumpul mendekati si Paijo, menanyai Paijo, "Opo Jo, ada apa Jo? Kamu lihat apa?" "Pak, enek setan Pak di sana Pak, setan Pak, telu Pak, setane Pak, telu." Halah, woi lagi mendem Jo, wis mulai. Akhirnya bapak-bapak tidak menghiraukan apa yang dikatakan Paijo. Dibilang dia mabuk lah, dia apalah. Tapi karena aku yang punya kelebihan, kebetulan ini ya, keluar dari cerita dulu. Aku ini adalah Siskapita. Siskapita ini adalah wanita yang punya kelebihan bisa melihat kayak gitu karena dia ada keturunan orang pintar lah. Ya, kembali ke cerita, aku melihat di situ ada tiga makhluk hitam. Yang satu badannya besar, yang satu lagi kecil, dan satunya lagi juga besar. Jadi 2 badan besar dan 1 kecil. Nah, saat aku lihat itu, aku pun diam aja, nggak mau bela si Paijo. Ya biarinlah biar aku aja yang lihat dan Paijo yang lihat begitu. Akhirnya singkat cerita, Paijo pun pulang.
Pak Ijo pulang ke rumah, dan keesokan harinya saat pagi tiba, seperti biasalah ibu-ibu pada ngumpul di tukang sayur. Nah, saat ngumpul di tukang sayur ya tahulah apa kegiatan pokok utama ibu-ibu ngumpul di tukang sayur selain beli sayur, yaitu gosip. Tentu aja gosip. Nah, kebetulan aku juga lagi keluar di tukang sayur beli sayur bareng ibuku. Nah, saat beli sayur, ibu-ibu itu pada ngerombolin aku. Oh ya, Ki, si Pita Ki, yang semalam lihat Pak Ijo lari ya. Akhirnya ibu-ibu menanyaiku, Mbak, kamu semalam lihat apa? Pak Ijo kenapa? Akhirnya aku pun memutuskan untuk membuka mulut ya. Aku pun bercerita kalau si Pak Ijo dikejar sama satu keluarga genderuwo. Dua yang besar itu adalah bapak genderuwo dan ibu genderuwo, dan yang satu yang kecil itu adalah anak genderuwo, maaf. Jadi si Pak Ijo yang mabuk lari terkopoh-kopoh dan teriak setan-setan itu, dia dikejar satu keluarga genderuwo. Ibu genderuwo, bapak genderuwo, dan anak genderuwo. Nah, saat aku cerita seperti itu, akhirnya para ibu-ibu ini pun merasa ngeri. Wah, serem ya, ternyata pohon di situ serem ya. Aku nggak berani deh kalau keluar malam-malam. Ibu-ibu saling bersautan ngomong kayak gitu. Iya, aku juga nggak berani keluar malam. Pohon nangka sama pohon ruwet itu menakutkan, serem. Lewat situ serem, gelap lagi. Seperti itulah yang diobrolkan sama ibu-ibu. Nah, setelah selesai ngobrol ibu-ibu itu, dan aku dan ibuku udah selesai belanja sayur, aku memutuskan untuk balik lagi ke rumah. Nah, singkat cerita, tidak ada kejadian apa-apa, dan Pak Ijo pun tidak terlihat lagi mabuknya, karena memang keluarga Pak Ijo itu sangat kental, kuat sekali agamanya. Tapi memang entah kenapa Pak Ijo ini dan dablek tenan, nakal dia. Dikasih tahu jangan mabuk tapi nekat mabuk. Nah, di malam harinya saat malam tiba, aku memutuskan untuk tidur lebih awal, nggak tidur malam-malam lagi. Nah, saat tidur kok perasaanku nggak enak, ada sesuatu yang datang. Ada satu makhluk besar hitam datang kepadaku. Dia pun akhirnya bilang seperti ini, sambil marah-marah. Makhluk ini bilang, kamu bisa lihat aku, kamu bisa merasakan kedatanganku, tapi jangan ceritakan keberadaanku dan keluargaku ke masyarakat sini. Aku nggak mau orang-orang tahu aku ada di sini. Gitu yang aku tangkap dari pesan si Om Bowo ini. Akhirnya aku memutuskan untuk, oh ya udah, aku nggak cerita-cerita lagi deh. Udah. Dan akhirnya besok paginya aku nggak mau cerita-cerita lagi tentang keberadaan mereka. Dan alhamdulillahnya si Pak Ijo aku lihat udah nggak pernah mabuk-mabukan lagi setelah dia ketemu satu keluarga genderuwo ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa Wani Angas sampaikan, Wani Angas ceritakan dari Mbak Siska Pita. Terima kasih ceritanya. Cukup menginspirasi untuk orang mabuk bertobat ya. Oke, terima kasih. Ojo wani-wani yang kewedi, ojo wedi-wedi yang gani. Wani Angas, bye.